Shalom, puji nama Tuhan. Apakah yang Bapak Ibu Saudara terkasih sehat? Amin, puji nama Tuhan. Suatu kemuliaan Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali bersatu hati untuk bersama kita beribadah di hari raya minggu ini. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini bisa hadir dan bisa mengikuti ibadah dengan keadaan sehat. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti ibadah secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sejenak kita tinggalkan beban kita, beban pikiran kita untuk kita
setiap kami Tuhan di tempat ini Bapa. Memberi kelegaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang mempunyai Tuhan beban berat Tuhan. Menyembuhkan setiap kami Tuhan yang memiliki sakit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka di dalam Engkau Tuhan. Mari semua Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan kita dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita tentang
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih, biarlah kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, sekalipun keadaan tidak baik-baik saja, keadaan semakin membuat kami tiada daya, tapi kami melihat Tuhan saja yang terus menopang kami, yang menyemangati kami untuk kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang selalu baru yang kami dapatkan dari Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah saja yang boleh kami sampaikan. Kebenaran dari Tuhan saja boleh memberkati kami semua, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Semua baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Haleluya. Good morning, selamat pagi. Baju kuning. Halo, cantik sekali. Iya kan, baju kuning cantik sekali, Ibu Warsi. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita siap untuk menerima firman Tuhan kembali ya. Haleluya. Semakin banyak kita belajar, semakin ada kekuatan buat kita untuk melewati hari-hari yang gak mudah sekarang ini ya Bapak Ibu. Iya, kita masih belajar tentang Ulangan 31.
Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8. Mari kita bersama-sama kita baca ya Bapak Ibu. Kitab Ulangan 31 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Bapak Ibu, ini ayat yang begitu menguatkan begitu ya. Ayat yang memberi kekuatan buat Joshua karena Musa sudah usia 120 tahun ya. Dan Musa tidak sanggup karena sudah kondisi tubuhnya sudah mulai lemah dan menyerahkan tugas itu kepada Joshua untuk membawa orang Israel menyeberang Yordan. Dan Musa berkata, jangan takut sebab Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Jos gitu ya. Tuhan sendiri berjalan di depanmu, Jos. Tuhan menyertaimu. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 8 ini juga buat kita semua yang ada saat ini. Ya, buat semua kita yang ada saat ini, jangan takut. Gitu ya. Karena Tuhan sendiri berjalan di depan kita. Tuhan ada menyertai kita, Bapak Ibu. Tuhan selalu ada buat kita. Karena memang keadaan dunia tidak baik-baik saja. Semakin kesini semakin semerawut gitu ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, penyertaannya itu sempurna adanya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu, saat kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan ambil alih, gitu. Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Hidup kita dipegang sama Tuhan. Amin. Tangan kanan kiri dipegang Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di kiri kita, 10.000 di kanan kita, tetapi bagi orang percaya perlindungannya ada setiap waktu. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, 10.000 orang akan menyerang kita. Ya, mereka akan mundur sendiri. Mereka akan malu sendiri sebab yang menjagai kita bukan bodyguard, bukan satpam, tetapi Tuhan sendiri. Karena sekarang ini pendeta-pendeta besar itu ada bodyguardnya loh Bapak Ibu. Dijaga, dilindungi, kemanapun iya benar. Kemanapun pergi pelayanan ke sana, ada bodyguardnya.
ada pelindungnya. Loh, pendeta besar kok malah wedi ya? Kok malah takut gitu ya? Harus pakai bodyguard barang. Wong Tuhan janjinya kayak begini loh. Tuhan yang melindungi kok kenapa kita takut ya? Hamba-hamba Tuhan takut lah piye jemaatnya. Ya toh? Halo? Bener mboten? Betul ya. Lah nek pendetane wae nganggo bodyguard, wonge gede dhuwur nganggo pistol. Lah jemaate biasa-biasa saja. Pakaiannya ya cuma begini saja, ibadah. Lah orang duwe pistol. Enggak punya senjata, punya pistol enggak Bapak Ibu? Ibadah bawa pistol enggak? Enggak. Sebab kita ini disertai Tuhan. Ya, disertai Tuhan melangkah kemanapun asal jalan kita benar, ya di situ ada Tuhan. Nah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, sekalipun kita enggak ada jabatan, gitu ya, enggak ada jabatan, enggak punya jabatan, ya Tuhan tetap terima kita. Amin. Kita cuma ibu rumah tangga, oh alah apa tuh pekerjaanku cuma masak loh Bu. Ya toh? Iyalah nek di rumah enggak ada ibu sing masak, lah engko bapak rawuh makme opo? Iya toh? Aku cuma ibu, ini bagianku cuma masak toh, goreng-goreng, nyambel barang, ya toh? Lah, kalau Tuhan melihat jabatan kita, melihat kita ini punya punya pengaruh gitu ya. Enggak, Tuhan enggak melihat itu. Di Samuel 16 ya, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, Tuhan menerima kita Tuhan menerima kita apa adanya. Sekalipun cuma ibu-ibu jual sayur, nasi goreng, enggak apa-apa. Tuhan enggak melihat jabatan kita. Enggak punya jabatan pun diterima oleh Tuhan. Rupanya elek, ya enggak apa-apa wong. Semua itu diterima kalau hati kita bisa bersyukur. Lah nek terus kurang terus ya enggak akan bisa bersyukur. Jadi Tuhan menerima kita apa adanya, dan itu sebabnya kita terus berjalan bersama Tuhan. Enggak akan kesasar. Ya, sekalipun jatuh ya bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Ora ketang tangine itu nganggo tengel-tengel gitu toh ya. Wong awake loro, sirahe loro, ya bangun ya tengel-tengel kaya pitik. Kaya pitik sing fileren itu ya Bapak Ibu ya. Pengen bangun kan sirahe pitik wae kok disirah-sirahke. Kepalane kan tengel-tengel karena enggak ada kekuatan. Tetapi sekalipun seperti itu, Tuhan tetap membangkitkan dia karena mereka adalah anak-anak Allah, miliknya Tuhan. Perjalanan kita muter-muter, jatuh bangun muter lagi, jatuh bangun muter lagi. Tetapi selama kita masih ada di ruang lingkupnya Tuhan, tidak dibiarkan jatuh, tidak akan tergeletak sampai tidak berdaya. Tidak, Tuhan kasihan, amin. Tuhan kasihan karena melihat usaha, gitu ya, karena Tuhan melihat usaha kita. Sekalipun seperti itu tetap ada usaha untuk mencari Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Lah sakit terus ngelimprek wae, enggak mau doa, enggak mau ke gereja, ya tambah abot. Ya tambah berat. Tetapi tetaplah kuat,
tetap bertahan dalam ujian, berjalan terus, dan jangan lepaskan dia, jangan lepaskan tangan Tuhan, karena jalannya menuju kepada kebenaran dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama kita berjalan selama kita berjalan bersama Tuhan, itu Tuhan membawa kita untuk menjalani, untuk dibawa menikmati hidup kekal. Di dunia ini waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan tidak menjamin kamu tak beri materi sing akeh. Kamu tak beri mobil sing apik sak BPKB-ne. Kowe tak wenehi omah sing magrong-magrong sak sertifikate. Tuhan enggak ada janji kayak gitu loh Bapak Ibu di firman-Nya. Enggak loh, bener loh. Ada yang ngajari nek kamu ikut Yesus, omahmu 1, dadi 30. Enggak ada ya, aku baca bolak-balik enggak ada kok. Berarti itu bohong ya? Enggak ada. Nek kamu datang ke gereja, jalan kaki, nanti pulang naik sepeda motor. Lho lah nyaut wae sapa? Enggak ada begitu. Ya toh? Enggak ada. Ya kalau numpang ya toh, yang punya motor, mobil ya puji Tuhan. Tapi yang enggak punya ditawani, ditumpangi, ayo tak jemput, ayo tak anter ya maulah uang untuk ibadah. Tetapi janjinya Tuhan bukan soal-soal hal-hal duniawi. Tidak, tetapi janjinya Tuhan adalah diberi damai sejahtera dan keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu, coba pilih mana? Dikasih rumah 30, terus dikasih sepeda motor 50. Lah terus piye nganggone ya? Apa malah bingung? Beli bensinnya piye ya? Apalagi sekarang Pertalite dioplos. Malah mogok kabeh ora sida ning gereja. Iya kan? Lah nek punya motor 50, mobil 30. Kabeh diisi Pertalite kan, enggak ada diisi banyu. Lah terus mau pakai di starter ora iso. Satunya di starter ora iso. Semua di starter ora iso. Lah terus enggak jadi deh ibadah. Jadi pilih mana Bapak Ibu? Milih dikasih Tuhan damai sejahtera. Milih dikasih Tuhan damai sejahtera dan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada di tempat lain. Bapak Ibu naik gunung, naik pesawat, naik kapal pesiar sekalipun mahal ya, berapa ratus dolar, enggak ada keselamatan. Enggak bisa kita terima, enggak bisa kita capai. Tetapi hanya datang kepada Tuhan Yesus, membuka hati dan percaya, keselamatan siap kita terima. Itu sebabnya mari kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Iya, kita berjalan terus menuju kebenaran dan keselamatan. Bapak Ibu, bagian pertama, jalan orang percaya menuju. Jalan orang kepada Tuhan Yesus, jalan untuk kehidupan kekal. Ya. Jalannya lurus dan sempit. Di Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi untuk
mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keselamatan, hidup kekal. Jalannya enggak enak, jalannya enggak lenggang kangkung, tetapi butuh perjuangan. Karena enggak banyak temannya, saudara. Ya toh, enggak banyak temannya, tetapi ikuti terus kalau itu jalannya Tuhan Yesus. Kalau membawa kita kepada keselamatan ya ikut terus. Karena sekarang ini ruang gerak gitu ya. Ruang gerak orang Kristen itu semakin hari semakin dipersulit. Dipersekusi gitu ya. Mau ibadah Natal, mau doa, mau apa disusah-susahin gitu kan, disusah-susahin. Tapi Bapak Ibu, sekalipun kehidupan orang Kristen itu diperhambat gitu ya, kehidupan orang Kristen diperhambat, tetapi kehidupan kekristenannya, imannya semakin hari semakin merambat. Amin Bapak Ibu. Diperhambat, tetapi karena imannya kuat. Gimana Om? Nah, dihambat banyak orang, dipersulit, ditakut-takuti, nek kamu itu nanti ikut Yesus. Kamu dipenteng, kamu disalibkan, ditakut-takuti. Tetapi semakin dihambat anak-anak Tuhan itu semakin merambat. Haleluya. Semakin kuat imannya, mencari Tuhannya semakin getol. Ya, semakin getol. Nah, itu iman yang hebat, itu seperti itu. Ya sakit ora apa-apa, disakiti ya maju wae. Wong Tuhan bersama kita kok. Masa dibiarkan? Haleluya. Tuhan bersama kita masa dibiarkan? Enggak mungkin. Tuhan menolong kita. Iya, jalan kehidupan Kristen semakin dipersulit, semakin dihambat, akan semakin merambat, semakin ngerembuyung. Ya, semakin banyak orang percaya. Kok enggak takut ya? Oh ya enggak, karena ada Tuhan Yesus yang mendorong hatinya. Saya pernah lihat video di Papua, Bapak Ibu. Roh Allah begitu bekerja luar biasa di ibadah, di tempat yang sederhana, karena Roh Kudus itu begitu kuat bekerja. Mereka pada nyemplung di kolam, berlumpur-lumpuran sambil memuji-muji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berlumur-lumuran, lumpur danau, enggak takut Bapak Ibu. Rupane wis ora karu-karuan, tetapi Tuhan melihat hati. Wajahnya sudah berlumpuran darah, nangis, udah semuanya udah enggak kelihatan wajah lagi karena berlumuran lumpur. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa menjamah hati mereka, mereka tetap sukacita sekalipun di lumpur-lumpur. Enggak takut nanti digigit ular, digigit lintah. Enggak, semangat luar biasa. Seperti itu yang membuat kita ya Bapak Ibu harus terus semangat. Ya, yang kedua adalah jalan untuk berjaga-jaga. Jalan untuk berjaga-jaga, nanti Bapak Ibu baca di Lukas 12 ayat 37a dan 40a. Gitu ya. Ini dikatakan berbahagialah hamba gitu ya, yang sedang berjaga-jaga saat tuannya itu tiba. Berjaga-jagalah hamba-hamba Tuhan. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Tubuh memang
ada kemauan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Roh ada kemauan untuk selalu dekat Tuhan, tetapi tubuh lemah. Matius 41. Ya, ada kemauan, ada yang mendorong untuk selalu berjaga dan berdoa, karena tuannya datangnya sewaktu-waktu, apakah itu malam hari ataukah tengah hari. Makanya hamba-hamba Tuhan diminta dengan sangat untuk berjaga-jaga, jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang duniawi. Semuanya sudah diatur baik oleh Tuhan. Cari Tuhan, cari hadiratnya, supaya kita boleh terus menjadi hamba-hambanya yang setia. Karena setiap hamba yang ditinggal pergi oleh tuannya, diserai tugas, sewaktu tuannya datang, hidangan sudah harus sedia. Hidangan harus sedia dan tuannya datang, tinggal duduk manis, dilayani, mereka makan. Setelah tuan-tuannya itu makan kenyang, barulah hamba-hamba ini boleh makan. Enggak hambanya dulu yang makan, engkau tuannya sisanya, bukan. Tetapi tuannya dulu dipersilakan. Lah kalau datangnya tengah malam ya harus bangun, sekalipun sedang tidur nyenyak ya harus bangun karena tuannya datang. Nah, kayak begitu Bapak Ibu. Terus yang jalan orang percaya menuju kepada kehidupan, jalan menuju ke surga, kemudian jalannya menuju ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Saya baca, ini ayat yang luar biasa gitu ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, jadi kita sudah tahu persis kalau jalan menuju ke surga, jalan menuju ke hidup kekal hanya lewat Tuhan Yesus. Enggak ada lewat jalan lain, enggak ada jalan tol gitu ya, enggak ada. Jalannya ya cuma satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan." Ya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang kedua, jalan kehidupan orang fasik. Ya, jalan kehidupan orang fasik. Yang pertama adalah jalan tanpa pondasi. Seperti orang yang mendirikan rumah tanpa pondasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumahnya dibangun enggak ada pondasi. Kalau ini gereja ini dibangun pondasinya itu dari semen, pasir, saya masih ingat, terus batu kali yang kecil-kecil, ya batu kali yang kecil-kecil, semennya harusnya cuma satu, tetapi ini ukurannya 2 sak. Jadi pondasinya kuat sekali. Pondasinya kuat sekali. Karena Pak insinyurnya ini orang yang takut sama Tuhan. Jadi kita harus memberi kepada Tuhan yang terbaik. Selalu ngendikannya itu seperti itu. Om Pauline,
kita memberi kepada Tuhan harus yang terbaik. Umumnya kalau ukurannya kalau 1 sak ini 2 sak. Jadi pondasinya begitu kuat. Ya, anak-anak Tuhan juga pondasinya harus kuat. Karena kalau tidak, seperti orang yang membangun rumah tapi pondasinya pasir. Begitu banjir datang, habis deh. Betul? Ya, nggih? Ya Bapak Ibu, bikin rumah rancangannya bagus sekali tapi pondasinya cuma pasir. Kayak rumah-rumahan yang di pinggir pantai, anak-anak yang bikin rumah-rumahan. Akhirnya banjir datang. Kalau hujan itu datangnya dari atas, disuruh Tuhan. Tetapi banjir datang itu karena ulah, gitu ya, karena ulah dari manusia yang bodoh. Lawang hutan-hutan guai sampah, iya toh, sampah dibuang sembarangan, ya banjirlah. Bapak Ibu, kayak begitu ya. Kalau pondasinya salah, ya bubrah rumah itu, nggak bertahan, akan bubrah. Tapi kalau pondasinya benar-benar, maka rumah itu akan kuat dan kokoh. Tapi kalau Tuhan izinkan ya bisa bisa habis gitu ya. Tuhan pernah bilang waktu dibawa setan melihat bangunan-bangunan yang tinggi, Tuhan bilang, kamu melihat bangunan-bangunan yang kayak begini, ini satu waktu tidak akan kamu lihat lagi, akan runtuh. Akan runtuh dan tidak ada bekasnya. Kalau Tuhan izinkan semuanya bisa, tetapi kita harus pinter gitu ya, punya pondasi yang benar, tidak punya pondasinya tidak di atas pasir. Puji Tuhan. Mangertos nggih? Bapak Ibu ngerti ya? Jalan tanpa pondasi. Kalau hujan datangnya dari atas, diutus Tuhan, tetapi banjir bandang, banjir itu karena ulah manusia yang begitu serakah membabati hutan tanpa memikirkan. Kan pohon-pohon besar itu kan akarnya kuat untuk supaya air itu bisa ngerembes gitu ya. Akar-akarnya itu bisa menyerap air. Tapi karena hutannya habis, airnya enggak ada yang menyerap, akhirnya terjadi banjir bandang, menelan korban, menelan nyawa, harta benda, kambing, sapi dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, jalan kehidupan orang fasik adalah jalan lebar menuju ke binasaan. Iya, jalan lebar menuju kebinasaan seperti istri Lot. Ini sudah dibahas ya, minggu pertama atau minggu kedua tentang istri Lot. Tapi Bapak Ibu, saya semuanya kita mau jalan yang sempit saja karena di situ ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kita, kalaupun kita dibawa ke neraka, kalau ada Tuhan Yesus, neraka yang api, ulat tidak mati, binatang-binatang yang di sana tidak bisa mati tapi kesakitan. Tetapi kalau kita jalan ini kalau itu boleh balik gitu ya. Kalau ada Tuhan Yesus, neraka itu jadi surga. Tenang loh Bapak Ibu, neraka itu diubah jadi surga. Percaya enggak? Wong Tuhan itu berkuasa, dadekke apa wae bisa. Neraka dijadikan surga, ya bisa. Tetapi ada Tuhan melakukan apa saja ya terserah. Maunya Tuhan asal kita hidup benar, nurut jalannya,
taat kepadanya, itu yang Tuhan mau. Iya, itu yang Tuhan mau. Dan ini jamnya ya cepet banget ya. Ya, jamnya cepet banget. Biasanya baru 10-5 menit gitu ya. Ini sudah berapa itu? 10, ya 11. Ya. Terus jalan apa tadi? Yang kedua jalan lebar menuju kebinasaan. Jalan lebar menuju kebinasaan seperti istri Lut tadi. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita terus jalan mengikuti arahan-arahan Tuhan. Kita terus berjalan menurut firman Tuhan. Taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan, jangan mau dengan keinginan hati. Keinginan hati, keinginan mata enggak ada habisnya. Ya? Amin. Pernah baca itu? Keinginan hati, keinginan mata itu enggak ada habisnya. Kalau enggak kesampaian jadi marah-marah. Nyerang siapa saja diserang. Gitu ya. Jangan. Pasrahkan. Ya bener, serahke gitu ya. Serahkan, pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kita, membantu kita. Keinginan hati kita itu banyak, tapi semuanya itu kembali kepada Tuhan. Jangan hati kita, keinginan kita yang maju duluan. Ya, kalau hati kita maju duluan, enggak kesampaian, semua diserang. Oh, semua diserang. Merasa benar sendiri. Tidak baik itu. Baik enggak? Tidak, mboten baik. Makanya segala keinginan, segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Daging kita dihancurkan, keinginan Tuhan saja yang kita ikuti. Ada damai sejahtera, membawa hidup kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Maaf ya, ini rotok panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau puji Tuhan. Apa ya? Lagunya. Oh ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
bekerja dengan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami berjalan terus dengan Tuhan, agar supaya kehidupan kami sampai kepada sasaran yang kami rindukan, sasaran yang kami harapkan, yang kami jalankan setiap hari menuju sasaran yang sempurna, yang benar, yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, dan dukung kami terus. Kuatkan iman kami menjalani hari-hari, melewati hari-hari yang sukar, yang sulit ini, tetapi kami percayakan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya bersyukur. Terima kasih doa support, dukungan Bapak Ibu, doa-doa saya bisa berdiri sekarang ini. Lama banget, hampir 3 minggu gitu ya. Enggak apa-apa, ibaratnya tanaman itu kan didangir gitu ya. Ibarat tanaman itu didangir, semakin didangir dikasih pupuk, nanti jadi sehat gitu. Saya juga sehat. Haleluya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Petugas kolektan bisa segera untuk mengedarkan persembahan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini
kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami bisa ucap syukur Tuhan untuk berkat rohani Tuhan, supaya kami Tuhan untuk terus hidup dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu dan semakin memperlebar kerajaan surga-Mu tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap hati, untuk setiap tangan Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Kau memberkati dengan berkat-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan mengelola keuangan ini. Kau yang memberikan hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan persembahan dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang dipimpin oleh Bapak Ishak. Mari.
luar biasa untuk penampilan ibu-ibu GBS Pintu Iman. Raga boleh menua tapi jiwa harus tetap semangat terus. Amin. Haleluya. Yang anak muda jangan mau kalah ya. Haleluya. Waktu dan tempat saya silakan. Pengumuman untuk di bulan Maret yang berulang tahun hari ini adalah Bapak James Papilaya tanggal 30 Maret. Sayang sekali hari ini belum hadir. Dan untuk pengumuman bulan April yang akan mendatang, tema bulanan pada bulan April yaitu Pelangi Pengharapan Tuhan Masih Bekerja di Kejadian 9 ayat 13. Kemudian informasi untuk ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 18 April 2025. Kemudian ibadah Paskah hari Minggu tanggal 20 April 2025 jam 9 pagi di tempat ini di GBS Pintu Eman. Demikian informasi dari kami. Sebentar ya. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Oma untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa kalau Tuhan tidak suruh jangan berjalan. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Dan melanjutkan di tema ini, di bulan April kita akan masuk dalam pelangi kasih Tuhan. Tuhan yang bekerja. Amin. Saudara, setiap saya punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah, selalu saya diingatkan oleh pelangi Tuhan. Karena setiap masalah pergumulan ada janji Tuhan yang menyertai kita. Amin. Hari-hari ini banyak teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit. Hari ini juga anak Kenny dan Mbak Wulan sakit. Jadi sejak informasi terakhir itu sejak pulang dari gereja hari Senin kalau nggak salah, disampaikan bahwa Kenny panas seperti yang saudara-saudara kita yang lain, panas, batuk, dan itu nular ke mamahnya. Jadi ibunya dan anaknya juga batuk pilek, jadi hari ini tidak bisa hadir, lemas. Tapi puji Tuhan, hari ini kita juga melihat Oma Christine bisa berdiri tegak di tempat ini, bisa melayani. Biasanya khotbah 30 menit, ini 45 menit. Kuat, ada itu kemurahan daripada Tuhan. Padahal kemarin hari Jumat ketemu masih lemes-lemes Bapak Ibu, tetapi hari ini bisa semangat memuji Tuhan, semangat untuk berkhotbah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini juga bersuka cita kalau Coach Jerry juga sudah sembuh. Berapa hari? 2 minggu, 3 minggu. Satu rumah juga sakit semua itu kemarin ya. Dari Ibu Wina, dari siapa? Ibu Wina, sen-sennya itu panas, batuk semua. Tapi saya percaya di bulan April ini kesehatan kita sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Pergumulan sudah dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara punya masalah, lihat ada pelangi. Kalau masih ada pelangi, berarti masih ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Jadi imani Bapak Ibu Saudara, setiap saudara pergumulan, imani bahwa ada pelangi yang akan, artinya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Itu yang saya pegang, dan saudara pegang ini, bahwa ada pelangi sehabis hujan dan semuanya akan menjadi taman yang indah. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang Pak Akris bersama putranya dari Jakarta. Teman kecil saya hari ini bisa beribadah tempat ini. Haleluya, bersyukur. Dan kita rindu suatu saat bisa melayani. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat datang. Haleluya. Lama di sini kah?
Oh, tidak lama. Baik Bapak Ibu, tidak lama lagi malahan. Tidak panjang lagi, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Gandul Gusti supaya bersukacita. Haleluya. Sekarang saya mau rubah Bapak Ibu. Jadi pulang dari tempat ini semuanya wajah bersinar. Amin. Wajahnya bisa sumringah, bahagia. Haleluya. Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wengi Gandul Gusti. Ora bakal cilaka Pepku sulya selaminyo. Halemiku rasa seneng Sulogeng Gandul Gusti. Sambil kita memuji Tuhan, cari pasangan satu-satu. Haleluya, haleluya. Opa Ishak bisa sama Pak Dedi? Bisa sama Pak Dedi dulu. Haleluya. Yang cowok dengan cowok, yang cewek dengan cewek. Haleluya. Mbak Windy bisa sama. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita gandul Gusti, kita sama-sama pegang tangannya. Selo sini selo. Selo sini. Gandul Gusti. Alah ketinggian. Turunin. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Saben dina Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti. Kula ame percaya ora bakal cilaka. Selaminya angkat tangan kita. Hoye, hoye, hoye. Saben dina yulane Gandul Gusti. Angkat tangan di atas. Yo. Yula bakal cilaka. Yuk sampai bawah ya. Sampai bawah. 1, 2, 3. Tuh, ole. Raf lagi ya. Dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah, ikuti saya. Kula amo prakaya. Sampai bawah ya, sampai bawah. Gandul Gusti, amin. Saben dina, haleluya. Saben dina, pegang yang kuat, haleluya. Imani Bapak Ibu kalau saudara pegang sama percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus, Tuhan yang tolong Bapak Ibu Saudara, yang digandoli oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Opa Ishak akan maju ke depan, saya akan berdoa. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan,
Kami berdoa untuk Ibu Vicky yang hari-hari ini ada di rumah tergeletak sakit. Kami bersepakat sehati berdoa bahwa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan segala penyakit yang ada. Dokter katakan ada pembekakan otak, tetapi fakta firman Tuhan katakan sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami melihat, kami percaya, kami akan mendengar kesaksian Ibu Vicky sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Wulan dan anak Kenny dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan anak-anakmu ini. Ibu Wulan dan Kenny disembuhkan, dipulihkan. Kami percaya kasih kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Ku, sumber penguatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Ku, sumber kekuatan bagi-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu, amin, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, dan sayang-Mu, sumber kekuatan haleluya, haleluya, haleluya. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami semua boleh tetap berdiri sampai hari ini untuk terus mengiring Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun dalam pergumulan, kami tetap yakin percaya karena anugerah-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Anugerah-Mu terus bertambah-tambah di dalam hidup kami. Anugerah-Mu tidak pernah surut di dalam kehidupan kami. Itu yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan untuk kami terus mengiring Engkau
sampai Diko datang kembali. Terima kasih untuk firman-Mu yang membawa kami umat-Mu untuk kami terus berjalan, bukan berjalan sendirian, tetapi meyakini bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan berjalan bersama kami, bahkan Tuhan ada di depan kami agar langkah-langkah kami tetap di dalamnya, untuk kami boleh melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berjalan bersama-Mu pasti sampai tujuan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Christine, Tuhan, Oma Christine, berkati yang telah menjadikan saluran berkat pada pagi hari ini, sehingga setiap hati kami diberkati oleh firman Allah yang kami dengar. Tuhan urapi terus dan berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan, sehingga hidup kami yang sudah umur ini tetap menjadi berkat di dalam akhir hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Dalam pergumulan mereka, mungkin kelemahan, mungkin persoalan, Bapa Engkau melawat mereka satu persatu. Dan nyatakan kasih-Mu untuk mereka menikmati pertolongan Tuhan. Sehingga minggu depan mereka boleh berduyun-duyun untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati negara dan bangsa kami. Mari Bapa Engkau teruskan pulihkan negara ini. Tuhan, tolong sehingga segala ruwet-ruwet yang ada di negeri ini dibereskan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu untuk menolong negeri ini, karena negeri ini adalah pemberian-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggal tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang juga dengan selamat oleh anugerah-Mu. Bapa, terima kasih. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Dan sekarang Bapa di surga, curahkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati ekonomimu, diberkati sawah ladangmu, diberkati yang dikerjakan oleh tanganmu. Semua yang kau pegang diberkati oleh Tuhan. Di mana kau berada engkau diberkati Tuhan, karena kau menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, katakan sama-sama amin. Sugeng kondur, Gusti berkahi. Puji Tuhan.